Kan nggak ada why kenapa saya harus melakukan itu kan gitu. Kelewat akhirnya kan itu. Jangan jadi operator biasanya langsung Iya, siap. kalau memang begitulah bos kan. Saya juga sama ya. Biasanya yang jadi operator anak saya. Biasa kalau acara ini yang kemarin tuh ada rekamannya Bang Andi, gitu. Ada YouTube-nya. Kenapa? Karena anak saya yang nge-live streaming gitu kan di YouTube gitu kan. Nah, malam ini anak saya lagi juga ada apa namanya boarding tapi di rumah. Ya. Ini soalnya yang dari tadi mau masuk sudah Iya, kasihan udah 100. aku belum tak naikin kuotanya, mudah-mudahan nanti yang berikutnya deh tak naikin. Siap. Aman, insya Allah nggak apa-apa. Baik. Nah, pasti ada alasan kan kenapa kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nggak mungkin nggak? Nggak mungkin. Siapapun dia. Ada sesuatu yang menjadi strong why dia kenapa melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan alasan seseorang melakukan atau meninggalkan sesuatu hanya 3. Dalam konteks kitab kajian itu disebut dengan al-quwah. Al-quwah. Nah, al-quwah inilah yang mendorong seseorang menjadi strong why dia apakah dia melakukan atau tidak. Ini yang dalam bahasa personal development disebut dengan motivasi. Jadi sebenarnya agama kita itu sudah sangat sempurna dan lengkap. Gitu. Para ulama kita dulu itu begitu luar biasa. Saya ketika menyampaikan ilmu public speaking, Bang Andi, ketika berbicara tentang intonasi, berbicara tentang olah vokal dan sebagainya, ada salah satu guru saya mengatakan, iya Ustaz Asep, itulah ilmu balaghah dalam Al-Quran. Apa ini kan gitu. Ceritain gini, ternyata Al-Quran mengajarkan kita tentang teknik komunikasi. Ada qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, ada qaulan. Oh ternyata jenis-jenis perkataan ini beda-beda, tergantung apa? Objeknya, outputnya, wow. Keren banget. Nanti teman-teman yang mau ikut memperdalam itu bisa nanti ikut kelas-kelas di Art of Dakwah. Nah, ternyata kita pasti hanya 3 ini, Bang Andi dan teman-teman sekalian, yang membuat kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-quwah al-madiyah. Jadi, dorongan yang sifatnya kebendaan. Al-quwah al-madiyah. Kita melakukan sesuatu karena dorongan-dorongan motivasi-motivasi yang sifatnya materi. Prosperity. Dorongan-dorongan yang membuat kita melakukan karena sesuatu yang nampak terlihat di depan mata kita. Contoh misalkan gaji, bonus, rumah, kendaraan, gitu. Orang misalkan kenapa ikut MLM? Gitu. Motivasi pertamanya seringnya kan karena bonusnya besar kan gitu. Dalam waktu sekian, gitu kan. Kerja di rumah dapat sekian, itu kan. Itu namanya bonus yang sifatnya atau al-quwah yang sifatnya madiyah. Ketika misalkan kita memilih satu pekerjaan, gitu kan, kadang kita mau bertanya kan, gajinya berapa ya? Nah, gitu. Di sini dapat berapa? Untungnya berapa? Kalau kita investasi, ini untungnya berapa? Itu dorongan-dorongan yang sifatnya materi. Atau kalau misalkan terkait dengan pasangan, kaya nggak? Cantik nggak? Ganteng nggak? Dan madiyah-madiyah yang lain. Nah pertanyaannya boleh nggak sih kita punya motivasi karena kebendaan? Kira-kira boleh nggak? Hadirnya motivasi, semangat ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, karena dorongan yang sifatnya kebendaan. Tergantung. Oh harus. Baik. Ya, dalilnya apa? Oke, baik. Yuk kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina linnas. Dijadikan bagi manusia itu indah hubbus syahwat. Jadi syahwat itu bukan untuk dihilangkan, Bang Andi dan teman-teman, bukan. Di manage. Kenapa?
Karena syahwat itu bagian dari penciptaan kita. Apa yang dijadikan kita cinta terhadap syahwat apa? Minan nisa. Jadi kalau laki-laki itu takdirnya oleh Allah diberikan rasa suka terhadap perempuan. Gitu. Kalau perempuan berarti ditakdirkan oleh Allah memiliki rasa cinta kepada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki sukanya dengan laki-laki itu sudah pasti menyalahi kodratnya, menyalahi penciptaannya. Nggak peduli dia terkenal, keluar penjara, heboh gitu kan, nggak peduli. Selama itu melanggar, kalau kata guru kita ya, Babeh, gitu, najis. Saya masih ingat Babeh itu bilangnya begitu. Jangan dihubung-hubungkan dengan nama itu kan, gitu. Karena mirip kan namanya. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Makanya yang namanya pasangan itu kan Adam dengan Hawa gitu. Bukan Adam dengan Ujang, bukan. Adam dengan Hawa. Wal banin juga anak. Ketika kita mencintai seseorang nggak mungkin kecuali kita menginginkan berharap dari pernikahan itu buah hati, kan begitu. Anak-anak. Wal qanatiril muqantarah. Dan kita juga berharap setelah punya anak itu ada kemapanan secara ekonomi. Minadz zahabi wal fiddah. Baik itu berupa emas maupun perak. Dulu di zaman Nabi, mata uang itu hanya dua, emas dan perak. Emas itu dari Romawi, yaitu dinar. Perak itu dari Persia, dirham. Hanya dua itu. Ukurannya hanya dua, emas, perak, wal fiddah. Jadi sesuatu yang fitrah gitu loh. Kalau kita semangat ketika gaji kita lebih gede gitu. Ketika gajinya naik gitu, ketika penghasilannya lebih besar, itu sunatullah dan membuat kita menjadi lebih bersemangat. Bersemangat. Makanya tidak sedikit perusahaan-perusahaan agar karyawannya itu lebih bersemangat dalam bekerja, naikin bonusnya, naikin penghasilannya, take home pay-nya dinaikin. Tidak hanya itu, wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dan juga tidak hanya emas perak, kuda pilihan, maksudnya kendaraan. Awalnya misalkan motor gitu kan, pingin punya mobil, kan begitu. Lebih semangat lagi, ini ada bonus Pajero Sport. Kemarin itu saya di grup ada yang bilang, teman-teman Om, kalau ada yang mau jual Pajero Sport gitu kan, warna putih tahun 2020, tolong ya nanti diinfo. Maksudnya kenapa? Iya, tolong dijual ke yang lain dulu ya. Kebetulan saya belum punya uang katanya. Ngapain nanya kalau gitu? Ayah wae. Wal an'am, juga hewan ternak, bisnis kita, usaha kita. Wal harf, dan juga sawah ladang kita. Semua itu adalah dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua bagian dari perhiasan dunia yang kita doain kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi nggak masalah ketika kita mengharapkan dan semangat itu muncul ketika kita bekerja mendapatkan gaji yang lebih besar. Itu bagian dari fitrah manusia. Tapi ada teman-teman sekalian orang yang begitu luar biasa bekerjanya padahal gajinya kecil. Gitu. Ada loh. Ketika apa? Ketika dia bisa mendapati yang membuat semangat hidupnya itu bukan hanya sekedar urusan uang. Tapi tentang al-quwah yang kedua, yaitu ma'nawiyah. Kekuatan ma'nawi. Kalau Bang Hilman kan syarkawi, kalau ini ma'nawi. Beda dikit. Ma'nawi. Maksudnya apa? Orang melakukan sesuatu karena bukan hanya dorongan materi. Mungkin materinya kecil, tapi dia punya sesuatu yang lain yang membuat dia tetap berjuang, berkorban, dia melakukan sesuatu. Apa contohnya? Keluarga, cinta. Punten teman-teman sekalian, ada tukang ojek yang sampai dia rela hujan-hujanan demi anak istrinya kan? Gajinya besar nggak? Enggak, kecil. Atau ada tukang jamu gitu ya. Pagi-pagi keliling, penghasilannya nggak seberapa, tapi ada sesuatu yang mendorong dia, bukan karena ingin menumpuk harta, bukan karena ingin beli kendaraan, bukan karena ingin membangun rumah, enggak,
tapi ingin memberikan penghidupan kepada anak dan istri. Maka jangan selalu mengukur semangat seseorang itu hanya dari materinya. Karena bisa jadi orang diberikan materi yang tidak terlalu besar, tapi dia punya semangat yang tinggi. Kenapa? Saya bekerja bukan hanya sekedar dapat uang, Pak. Tapi saya ingin anak-anak saya, keluarga saya bangga atas diri saya. Bahwa saya berjuang. Bukan tentang berapa yang berhasil saya bawa. Istri juga begitu kan, Mas. Bukan tentang jumlahnya. Bukan. Tapi perjuanganmu itu loh. Kan begitu. Usahamu itu. Yang membuat kami itu bangga, tidak kenal lelah, capek, dan sebagainya. Tetap melakukan perjuangan. Kenapa? Karena kalau hanya dorongan materi itu kadang menghalalkan berbagai cara. Yang penting dapat gitu loh. Itu bahayanya kalau hanya sekedar dorongannya sifatnya materi. Sama kalau kita berteman, kalau dorongannya materi, itu kalau ada teman yang ngasih pinjaman lebih gede, pindah tuh temanannya gitu. Sama yang ngasih lebih gede kan gitu. Begitu. Tapi kalau bertemannya karena ada satu, kan kalau maknawi itu kayak satu sependeritaan, satu daerah, tapi tentang ada kedekatan emosional gitu, yang membuat kita itu terus berjuang. Dan ini lebih kuat. Makanya kalau misalkan, saya lupa dari siapa, Babe Jam atau siapa ya, ada yang cerita, ada seorang ibu kehilangan anaknya, dicari-cari nggak ketemu gitu kan. Sampai kemudian satu kampung dikerahkan untuk mencari anak itu dan nggak ketemu juga. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu memanjat tebing yang tinggi, sampai ke puncak, lalu kemudian mendapati anaknya di sarang elang. Dan kemudian dia bawa turun. Lalu orang-orang sekampung itu bertanya-tanya, kok bisa si ibu berani ke sana gitu kan? Kata si ibu, ya ini anak saya gitu. Masa nggak berani ke sana? Gitu. Itu kan begitu, bukan karena materi kan. Bahkan dia rela mengorbankan jiwanya demi apa yang dia cintai. Itu al-quwah al-ma'nawiyah. Nah, yang terakhir adalah al-quwah ar-ruhiyah. Dorongan yang juga bukan sekedar materi, bukan juga sekedar cinta, gitu kan. Bukan sekedar emosional, tapi ini spiritual. Yang membuat seseorang bahkan rela mengorbankan jiwa raganya. Coba, apa yang membuat sesosok Abu Bakar As-Siddiq membebaskan budak-budak yang saat itu disiksa oleh orang-orang Quraisy Makkah, lalu dia beli, lalu dibebasin gitu loh. Kalau ukurannya materi rugi, kalau ukurannya maknawi siapa dia? Gitu. Saudara bukan, gitu kan? Kenal juga kagak, gitu. Tapi Abu Bakar membebaskan banyak kaum muslimin yang saat itu disiksa. Salah satunya Bilal bin Rabah. Kecuali karena dorongan ruhiyah, karena persaudaraan iman. Kerja juga begitu. Kalau kerja hanya sekedar harta, paling nanti kita semangat kalau gaji besar dan kita protes kalau gaji kita kecil. Lalu update status di Facebook gara-gara gajinya turun. Kalau misalkan karena keluarga, tidak sedikit juga yang korupsi karena keluarga. Yang melanggar karena sayang sama keluarga. Tapi kalau karena spiritual, dia akan bisa menahan dirinya dari melakukan yang dilarang. Dan dia akan menjadi sosok yang unstoppable. Kenapa? Karena dia berjuang, dia melakukan sesuatu bukan karena urusan dunia, tapi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di lanjutan ayat yang tadi surah Ali Imran ayat yang ke-15-nya Allah mengatakan, "Qul, wahai Muhammad, katakan, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum." Wahai Muhammad, katakan nih kepada manusia, kepada umatmu itu. A'unabbi'ukum. Maukah aku beritahu kalian bi khairim min dzalikum, yang lebih baik dari yang tadi itu? Masih ingat ya yang 14 di ayat yang surah yang ke-14-nya. Pasangan, anak, keluarga, harta, benda, kendaraan, perniagaan, gitu kan?
Kata Allah, mau nggak aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Yang lebih besar dari itu? Yang lebih nikmat dari itu? Yang lebih keren dari itu? Apa itu? Lilladzina taqau inda rabbihim jannat. Bagi orang-orang yang bertakwa inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, diberikan surga. Nah, cuma kadang kita itu kan nggak kebayang ya. Kadang kayaknya masih jauh gitu kan. Padahal inilah yang seharusnya menjadi visi kehidupan kita yang membuat mendorong kita melakukan sesuatu. Bahwa kalau kata sahabat saya Bang Dewa Eka itu, kalau bisnismu tidak mengantarkan ke surga, tinggalkan. Ngapain gitu loh? Kita bersibuk-sibuk dengan sesuatu yang tidak mengantarkan kita ke surga atau bahkan menghalangi kita dari surga. Sama kerjaan juga begitu. Kalau kerjaanmu tidak mengantarkan dirimu nanti ke dalam surga, tinggalkan. Kenapa? Lilladzina taqau inda rabbihim jannat. Ada sesuatu yang lebih baik dari dunia ini. Apa itu? Surga. Terus kalau begitu ninggalin dunia, bukan begitu. Wala tansa nasibaka. Jangan lupakan dunia, tapi kejar akhirat. Sehingga yang dikejar itu akhiratnya. Dunia itu jangan dilupakan. Kalau kita kan sebaliknya, kejar dunia, jangan lupakan akhirat, kan gitu. Bukan, kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Artinya apa? Ada surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ini nanti insya Allah kita bahas tentang membeli surga. Kalau kita membayangkan surga, memang nggak kebayang dengan kenikmatan di dunia, nggak kebayang. Dan itu hanya bisa dilihat dengan pandangan iman. Kalau kita nggak iman ya terhadap surga dan neraka, ya sulit membayangkan. Betapa coba di surga itu apapun yang kita inginkan ada, apapun yang dilarang ada dan boleh, semua kenikmatan itu ada di situ. Tinggal kita sabar aja di dunia sebentar aja, lalu kemudian kita mendapati surganya Allah Subhanahu Wa Taala atas izin Allah. Nah, orang yang sudah sampai pikirannya, langkahnya ke sana, start from the end kan gitu. Kalau dalam teknik dreamer kan itu, bagaimana membangun mimpi itu kan, start from the end. Nah, the end-nya apa? The end-nya itu surga gitu. Maka orang yang punya dorongan spiritual, dia nggak akan berani tuh, nggak akan berani korupsi, nggak akan berani menipu, nggak akan berani suap menyuap gitu kan, nggak akan berani memakan yang haram, nggak akan berani riswah gitu kan, suap ya, nggak akan berani ini dan itu, nggak akan berani. Kenapa? Gimana caranya seini akan mengantarkan ke surga kalau saya melakukan ini? Itu dorongan spiritual. Maka dorongan spiritual itulah yang membuat seseorang itu, seorang muslim itu menjadi sosok yang unstoppable, menjadi sosok yang unbelievable, menjadi sosok-sosok yang apalagi? Pokoknya gila, gitu loh. Jadi kalau belum dikatakan gila, berarti belum. Maksudnya gila itu kok bisa sih gitu kan? Itu kekuatan spiritual. Contoh misalkan Al-Fatih ya, ketika memindahkan 70 kapalnya ya, dari Laut Marmara melalui Selat Pegunungan Galata. Itu kan orang mengatakan gila, kok bisa? Itu namanya kekuatan spiritual. Hanya kekuatan spiritual yang bisa melakukan itu. Suatu ketika terjadi perang Yarmuk antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi Timur. Diriwayatkan pasukan muslim ada yang mengatakan 40, ada 45, ada 50 ribu. Sementara pasukan Romawi Timur ada yang mengatakan 200 ribu, 250, ada yang 300 ribu. Taruhlah paling kecil 40 versus 200 ribu. Ini kan secara hitung-hitungan angka, ini nggak imbang. Gimana ceritanya? 40 ribu melawan 200 ribu. Itu seperti Persija melawan Barca kan. Atau Persib melawan MU. Itu kan sesuatu yang gitu. Dan ketika peperangan itu, wajar nggak sih teman-teman kalau ada yang mengatakan begitu? Pasukan muslim ada yang mengatakan begitu. Dia mengatakan betapa banyaknya jumlah musuh
dan betapa sedikitnya jumlah kita. Wajar nggak kira-kira? Kalau ada orang mengatakan kayak gini, bahwa, wih banyak banget kan gitu. Nah, gitu. Wajar nggak sih? Wajar lah kan, nampak kelihatan. Gitu. Pasukannya cuma 40.000, musuhnya 200.000, kan berarti 1:5. Kita punya perusahaan kecil, lalu bandingin dengan wow. Lalu kemudian ada ada beberapa pasukan yang mengatakan, wah banyak banget pasukan musuh dan waduh dikit banget pasukan kita. Itu yang terlihat kasat matanya begitu. Tapi sang panglima tentu nggak akan membiarkan pasukannya tergerus dengan opini, tergerus dengan motivasi yang nggak betul, demotivation. Pasukan panglimanya justru membalikkan persepsi pasukannya dengan mengatakan betapa sedikitnya pasukan Romawi dan betapa banyaknya jumlah kita. Itu keren ya. Justru sang panglima itu justru mengatakan hal yang sebaliknya. Betapa sedikitnya pasukan Romawi dan betapa banyaknya jumlah kita. Lalu apa alasannya? Dia melanjutkan, kekuatan sebuah pasukan tidak dinilai dari jumlahnya, tetapi dinilai dari pertolongan Allah ada pada siapa. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita punya usaha, kalau kita punya bisnis, kalau kita punya aktivitas, lalu kita yakin bahwa ini jalan yang benar dan Allah pasti menolong kita, Allah membersamai kita, maka itulah kekuatan sesungguhnya, nggak peduli orang lain segede apapun. Itu. Aduh kan kita bukan siapa-siapa. Iya kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan kita itu yang memiliki siapapun. Itu yang disebut dengan al-quwah ar-ruhiyah. Maka gimana coba kebayang nggak ya Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, teman-teman? Lalu Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk mengirimkan surat. Salah satunya ke Romawi, ke Persia. Padahal Madinah itu, ya kalau misalnya teman-teman pernah umroh, itu ya lebih luas kota Jakarta lah. Kecil itu, Madinah itu kecil. Sehari aja selesai keliling-keliling gitu. Kecil. Lalu tiba-tiba ketika Rasulullah sudah mendirikan negara di sana yang masih kecil itu, tiba-tiba mengirimkan surat ke Romawi. Bang Andi misalnya penguasa Tebet, tiba-tiba mengirimkan surat ke Presiden Amerika. Bukan meminta dukungan, justru Bang Andi bilang, masuk Islam, niscaya selamat. Aslim taslim. Wah itu kan keren banget itu kan. Ini Rasulullah masih kecil mengirimkan surat yang berupa ajakan kepada orang-orang Persia dan Romawi salah satu. Ke Persia, masuk Islam, niscaya selamat. Berarti kalau nggak masuk Islam, celaka. Gitu. Ya Persia marah. Gitu. Siapa mereka? Siapa Muhammad ini? Akhirnya suratnya dirobek-robek. Kata Rasulullah, negara mereka pun akan dirobek-robek sebagaimana suratku dirobek-robek. Romawi juga begitu. Heraklius itu yang menerima surat dari Rasulullah. Kekuatan apa yang membuat sekelompok orang yang hanya ribuan, gitu kan, belum ratusan ribu saat itu, tiba-tiba bisa berani dalam tanda petik menantang kekuatan Romawi dan Persia yang itu jutaan mungkin, bukan lagi ratusan ribu. Kalau bukan karena kekuatan spiritual. Panglima ini adalah Khalid bin Walid. Jadi maka ketika kita bekerja, teman-teman sekalian, ketika kita beraktivitas, bukan sekedar tentang rutinitas. Sayang gitu. Sayang kalau kita hanya bekerja sebatas rutinitas. Sayang banget. Enggak. Kita itu bekerja ada nilai spiritualitasnya. Ada nilai ruhiyahnya. Gitu. Kita bekerja bukan tentang sekedar berangkat pagi, masuk kantor, lalu pijit jempol kita, terima kasih. Pulang, pijit lagi, terima gaji. Enggak gitu. Tapi kita itu tentang menuntaskan misi kan itu yang kemarin sudah kita bahas. Maka ketika kita sudah memiliki, iya benar ya. Kita ini bagaimana mengantarkan gitu kan diri kita ke surga dengan pekerjaan kita. Dengan aktivitas kita. Dengan keseharian kita.
Yang orang beramal aja belum tentu masuk surga, apalagi nggak beramal kan. Karena Allah yang memberikan rahmatnya sehingga Allah memberikan kita surga, bukan karena amal-amal kita. Maka ayo hadirkan kekuatan spiritual itu dalam setiap segi kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Gak usah malu dan gak usah takut. Ngapain takut? Gak apa-apa. Saya pernah diundang di salah satu perusahaan ternama lah di Indonesia. Pas waktu diundang, Pak Asep nanti tolong mengisi acara buka puasa bersama. Oke. Oh berarti ini diundang sebagai ustadz kan begitu, bukan sebagai seorang trainer ya. Oke. Tapi Pak Ustadz nanti pesertanya ada yang non Muslim juga ya. Oke. Terus ya malum lah mungkin nanti begini-begini. Oke siap. Ya saya siapin aja gitu. Ya udah saya sampaikan. Dalilnya saya sampaikan gitu kan. Hadisnya saya sampaikan, ya peduli amat gitu kan gitu. Nggak masalah itu, ini agama saya gitu kan. Dan dalam acara agama saya gitu kan, buka puasa gitu kan. Sampaikan, tiba-tiba ngobrol dengan salah satu direkturnya, Pak Asep, nanti boleh ya kita undang di acara apa namanya itu motivasi buat karyawan. Oh, kan ternyata ada berkahnya tuh. Nggak menghalangi rizki gitu loh ketika kita menyampaikan apa adanya gitu. Yang baik sampaikan baik, yang salah sampaikan salah, agama saya disampaikan, nggak ada masalah gitu. Justru malah dari situ berapa batch ya? 4 batch kalau nggak salah. Coba kalau saya tutup-tutupin kan itu dalilnya nggak disampaikan gitu kan, ini ya mungkin orang juga ini siapa sih? Dan atas itulah kemudian walaupun saya ngisi training ya apa namanya itu saya bisa dalam tanda petik ya membuat suasana itu menjadi lebih kondusif. Kenapa? Karena dari awal saya ngisi training berawal dari kajian. Oh, Ustadz Asep itu. Jadi kalau ada hal-hal tertentu itu udah langsung, oh nggak boleh ini ya Pak ya, nggak boleh ini Pak ya kan itu udah selesai. Gitu. Oh iya, gitu. Ada berkahnya juga. Nah, kalau seseorang sudah punya kekuatan spiritual, maka akan ada efeknya. Apa efeknya? Yang pertama tentu dia akan meredesain kehidupan dia. Dia akan meredesain pekerjaan dia. Dia akan membuat pekerjaan dia bukan hanya tentang di sini, tapi di sana. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka teman-teman, bisnis apapun, kerja apapun, pastikan bisnis kita, kerjaan kita mengantarkan kita ke surga. Journey to Jannah. Bagaimana memberikan diri kita perjalanan menuju surga. Kerjaan apapun, maka kalau tidak, tinggalkan. Berarti itu menghabiskan waktu kita, wasting time. Sayang, hidup kita sebentar. Nah, dengan kekuatan spiritual, akhirnya kita bekerja bukan tentang gaji dan bonus. Bekerja bukan tentang tahta dan puasa. Bukan. Tapi bekerja, berbisnis itu tentang surga atau neraka. Gitu. Itu ujungnya ke situ. Maka ketika saya lulus dari kampus, itu guru saya SMA langsung telepon saya. Sep, udah lulus ya? Udah Pak, kenapa? Ada tawaran nih kerja di sini. Aduh maaf Pak ya. Nggak bisa. Kenapa? Ini gajinya lumayan loh Sep. Nggak, mendingan bisnis dulu. Mendingan kerja di sini dulu. Gaji saya pertama 500.000. Itu gaji pertama saya dulu. Padahal di situ ditawarkan udah hampir 2 digit. Gitu. Kenapa? Ya karena kita bukan sekedar nyari duitnya gitu, sayang ya. Nyari gajinya gitu. Nggak nyari bonusnya, tapi mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Sayang. Kita sudah berjuang habis-habisan di dunia, tapi ternyata kita nggak dapat surga. Aduh, nauzubillah deh. Itu yang pertama. Orang yang punya kekuatan spiritual pasti akan meredesain lagi hidupnya. Mana nih? Yang efektif mengantarkan dia ke surga. Yang enggak, tinggalkan. Ada seorang pengusaha itu di Bandung, ketika meninggalkan bisnis dia yang haram itu kan, lalu dia akhirnya menanggung hutang sampai 12 miliar. 12 miliar.
aset-asetnya habis untuk nutupin hutang. Dan ternyata masih bersisa 12 miliar hutangnya. Tapi karena dia paham dan dia memutuskan, iya saya harus berubah. Saya harus meredesain bisnis saya. Dia tinggalkan semua itu. Rumahnya dia jual, akhirnya ngontrak, mobilnya dia jual, akhirnya pakai motor butut. Kebayang teman-teman, pengusaha yang asetnya miliaran, tiba-tiba ngontrak dan pakai motor butut. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, barulah running bisnisnya kembali normal. Dan akhirnya apa? Sekarang sudah lebih mapan dari yang sebelumnya. Didesain. Dan sekarang membantu para pengusaha-pengusaha untuk terbebas dari jeratan-jeratan harta yang haram. Desain. Yang kedua, orang yang punya kekuatan spiritual tidak hanya meredesain hidup dia, karena kalau meredesain berarti lebih kepada paradigmanya, pola berpikirnya, tapi juga aplikasinya. Dengan apa? Dengan mempersembahkan yang terbaik. Dalam hal apapun. Saya dan tim biasanya kalau mau ada event, mau apapun acaranya, kita selalu bahas beri yang terbaik. Apalagi untuk acara dakwah. Gitu. Teman-teman di sini ada yang nonton kemarin Amazing Muharram? Kita berusaha untuk gimana caranya menyajikan dengan tampilan yang terbaik, dengan peralatan yang ada. Bahkan kalau kata sahabat saya Ustadz Felix itu jangan pelit gitu. Kalau untuk urusan dakwah, kalau bisa beli yang terbaik, gitu. Persembahkan yang terbaik. Nah, itu saya ingat sampai sekarang. Makanya saya kalau bikin acara offline maupun online gitu, apalagi offline misalkan saya paling bawel Bang Andi. Walaupun kajian, walaupun acara keislaman tuh saya paling bawel. Kenapa? Karena saya punya pengalaman ketika kita mempersembahkan dakwah dengan ala kadarnya, itu nggak akan efektif. Nggak akan efektif. Maka teman-teman kalau mau menyajikan dakwah dengan cara yang terbaik, dengan tampilan yang terbaik, belajarlah sama Bang Andi di MSDH. Terus jadi iklan. Betul kan? Tayani ya. Kalau Selasa bulan depan udah bisa, karena sudah saya update ke 500. Oh, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Gitu. Saya pernah tahun 2012 kalau tidak salah ya, bikin acara MEF, Muslim Economy Forum. Lupa saya. Pokoknya MEF aja. Saya ingatnya MEF 2013 atau 2012 saya lupa. Di Gedung Smesco. Ada yang pernah tahu di Gedung Smesco? Ballroom-nya yang ada dome-nya itu. Itu menurut saya itu venue yang nggak banget. Nggak banget itu. Kenapa? Mantul-mantul. Itu saya beberapa kali bikin acara di situ, sound system kalau nggak bagus, wah itu berantakan aja. Berantakan. Nah, suatu ketika bikin acara di situ, para pengusaha diundang untuk acara tentang ekonomi Islam, lalu kemudian kita sewa sound. Dibahas lah. Karena kita filosofinya adalah memberi yang terbaik, sebagaimana saya di kampus IPB adalah mencari dan memberi yang terbaik, itu Dev ya. Cari dan memberi yang terbaik. Saat itu kita cari vendor sound system terbaik di Indonesia. Ketemu 2 nama, nggak perlu saya sebutkan namanya. Si A dan si B lah. Ini kalau acara TV, acara konser musik, pokoknya yang besar-besar gitu, kenegaraan itu pasti pakai kalau nggak 2 ini, antara 2 vendor sound system ini. Udah kita kebetulan ada rekanan, ada teman yang kerja di situ dan dia manajernya, akhirnya kita kontak, bla bla bla, dapatlah penawarannya. Bang, ini berapa coba angka yang ditawarkan untuk sewa sound system sehari? 45 juta. 45 juta untuk sound system dan itu panggung. Tapi kita bilang, bismillah, kita pingin mempersembahkan yang terbaik. Biar acara ini sukses. Dan betul Bang Andi, saya ke situ, sound system itu, vendor itu keren. Dia bilang bahwa, Kang Asep tolong sebelum jam 9 ya GR-nya, gladi resiknya. Emang kenapa? Karena SOP di kami jam 9 tim harus tidur. Jadi tim mereka itu jam 9 harus sudah selesai, nggak ada lagi yang install ini, pasang ini, cek ini, nggak ada.
Jam 9 harus tidur. Kenapa? Karena besok harus fit. Nah, kalau sound system yang lain kan bahkan sampai jam 2 malam baru cek sound gitu. Saya datang ke ruangan itu malam-malam, Asep coba tung, 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 tung. Jadi ketika tepuk tangan gini, itu suara ruangan itu langsung tung 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 tung, mantul gitu. Gimana besok ini kan gitu. Ini Kang Asep nih mic-nya buat Kang Asep kan MC-nya. Ini mic-nya buat Kang Asep khusus ya. Maksudnya jangan ditukar kepada yang lain. Saya udah setting. Oke, cek ya. Cek sound. Nggak ada. Saya bilang ini canggih juga nih sound. Saya bilang itu. Tepuk tangan lagi, nggak percaya saya. Tung, 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 tung. Ada gitu. Ketika cek sound, nggak ada sama sekali pantulan. Gila. Gitu. Dan ternyata pemilik sound itu, vendor sound itu, dia selalu punya prinsip gini. Untuk menyampaikan ayat-ayat Tuhan jangan pelit. Oh, ternyata sama berarti. Memang mahal, tapi luar biasa. Nah, kerja juga begitu. Kenapa? Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam surah Taubah. Wa qul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu. Maksudnya, sampaikan kepada umatmu, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi kalau kerjaan kita asal-asalan, Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan lihat, kerjanya asal-asalan. Bisnisnya asal-asalan. Bikin desainnya asal-asalan. Bikin slide-nya asal-asalan. Dilihat sama Allah. Ngajinya asal-asalan. Bangun keluarganya asal-asalan. Semua akan dilihat. Maka seorang mukmin harus mempersembahkan yang terbaik. Istilahnya, kalau bahasa guru saya dulu, orang-orang beriman itu harus investasi leher ke atasnya lebih besar dibandingkan leher ke bawah. Artinya untuk sesuatu yang membuat kita pintar, cerdas, membuat kita menjadi lebih baik, nggak apa-apa ngeluarin duit banyak. Gitu. Yang penting ini persembahan yang terbaik. Termasuk kayak sedekah. Kalau kemarin itu disebut getar atas, itu maksudnya kalau kita sedekah itu sampai kita itu ini berikan nggak ya, berikan nggak ya, gitu kayak gitu. Persembahkan yang terbaik. Kenapa? Karena kita bisa menciptakan pahala, menghadirkan pahala dimanapun, termasuk di atas meja kita, di depan laptop kita. Rasul yang bilang gitu. Suatu ketika Rasulullah menegur seorang sahabat, jangan begitu. Maksudnya ada seorang sahabat yang mencibir temannya gitu. Coba kalau ibadahnya kayak gitu, seperti dia kerja, bisnis semangat. Coba ibadahnya juga semangat. Kayak gitu kan. Kata Rasul jangan begitu. Kenapa? Jika dia bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, maka dia fisabilillah. Jika dia bekerja untuk orang tuanya, fisabilillah. Jika dia bekerja bukan untuk orang tuanya kaya, bukan untuk anak karena dia belum menikah misalkan, tapi untuk dirinya sendiri, menafkahi dirinya sendiri sebagai seorang laki-laki, dia nggak mau membebani orang tuanya, fisabilillah. Tetapi kalau dia bekerja untuk rasa bangga, ria, keren-kerenan di hadapan Allah, manusia, kata Rasulullah, fisabili syaitan. Maka dia berada di jalan syaitan. Itu sudah cukup buat kita untuk ayo persembahkan yang terbaik. Di bidang apapun. Jadi kalau teman-teman jadi trainer, jadilah trainer yang the best. Kalau jadi pengusaha, uruslah usaha itu dengan yang terbaik. Kalau teman-teman menyampaikan dakwah, sampaikanlah dengan cara yang terbaik. Membangun keluarga yang terbaik. Gitu. Biar apa? Jadi kita menjadi saksi di hadapan Allah nanti atas diri kita. Yang ketiga, efeknya, ini kalau punya kekuatan spiritual, yang ketiga adalah takwanya setiap saat. Bukan hanya di atas sajadah dia bertakwa, tapi dalam setiap segi kehidupan dia menjaga agar menjadi takwa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia berdiri, dia takwa, dia duduk, dia takwa, dia berbaring, dia takwa, di atas meja dia takwa, di depan laptop dia takwa. Di depan klien dia takwa.
Di hadapan siapapun dia bertakwa. Kenapa? Karena dia pingin apa yang dia lakukan mengantarkan dia ke surga. Berat nggak sih Kang Asep? Ya pasti berat. Gitu. Kalau nggak berat mah pasti dapatnya kipas angin, gitu. Bukan surga. Yang keempat, orang yang punya kekuatan spiritual itu selalu hidupnya selalu optimis. Nggak akan pernah hopeless. Selalu riang, nggak akan pernah murung. Kenapa? Allah yang bilang, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, janganlah kamu bersikap lemah. Kuatlah dirimu, jangan juga kamu bersedih hati, bergembiralah dirimu. Kenapa? Karena kamu adalah yang paling tinggi di antara manusia yang lain. Dalam ayat yang lain, la tahzan innallaha ma'ana. Ngapain kita sedih? Ngapain kita kalut? Kita punya Allah. Yang harus ditakutkan itu adalah kita jauh dari Allah. Bahkan Umar itu pernah berpesan, aku tidak takut doa-doaku tidak dikabulkan. Yang aku takutkan, aku tidak diberikan kenikmatan untuk berdoa. Itu yang paling ditakutkan. Kalau Imam Ali berkatanya beda lagi. Aku bersyukur kalau doaku dikabulkan. Tetapi aku lebih bersyukur kalau doa-doaku tidak dikabulkan. Coba. Kenapa? Karena kalau dikabulkan itu berarti inginku dikabulkan. Tapi kalau tidak dikabulkan berarti yang terjadi adalah inginnya Allah, bukan inginnya diriku. Nggak perlu sedih. Di masa pandemi, ya berat. Gitu. Tapi Allah kan nggak mungkin menyanyiakan ibadah kita, menyanyiakan perjuangan kita, menyanyiakan orang yang beriman. Kalaupun kita mati dengan pandemi ini, karena kita berjuangnya yang terbaik, insya Allah husnul khotimah kan gitu. Jangan dikit-dikit ini syahid. Iya betul hadisnya umum gitu bahwa yang meninggal karena pandemi syahid gitu kan. Pertanyaannya dia berjuang dulu nggak gitu kan? Kan syahid itu syuhada itu kan dia berjihad dulu. Ada nggak jihadnya? Apakah dengan protokol kesehatan, dengan menjaga kesehatan, dengan ini dan itu. Lantas tiba-tiba semua orang lantas kalau meninggal karena pandemi lantas syahid. Nggak gitu juga kali ya gitu. Lihat dulu orang per orangnya kan gitu. Dia berjuang dulu nggak? Dia berikhtiar dulu nggak? Dia ada jihadnya apa? Ya kayak misalkan seorang ibu hamil lah. Kenapa orang yang ibu hamil lantas melahirkan dan kemudian meninggal saat melahirkan itu disebut syahid? Ya karena perjuangan itu luar biasa loh. Gitu. Lantas tiba-tiba kita nggak percaya dengan COVID gitu. Lantas kita menyepelekan protokol kesehatan, lalu kita positif, lalu kita mati, lalu mengatakan insya Allah husnul khotimah syahid. Kayak gitu kan, gimana ceritanya? Harus ada jihadnya dulu. Nah, seorang yang beriman dia akan selalu bersyukur kepada Allah, dia akan selalu optimis karena Allah selalu bersama dia. Allah pasti menolong dia. Allah selalu jagain dia, nemenin dia. Allah selalu liatin dia, Allah selalu bantuin dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus terang aja Bang Andi, saya sepanjang hidup saya justru di masa pandemi ini merasa hidup ini tenang. Betul. Betul dari sisi apa ya? Sisi yang lain ya sama dengan yang lain. Wah, ini itu. Tapi ya Allah, sebelum pandemi saya nggak kebayang ketika mau mengoperasi anak saya. Anak saya kan kemarin kena katarak ya, kanan dan kirinya, Dehilmi itu. Itu satu matanya biayanya sekitar 30 juta. Dua mata 60 juta. Dulu sebelum pandemi saya nggak kebayang, ya Allah uang dari mana 60 juta. Tiba-tiba aja justru masuk pandemi kita operasi dan sebagainya. Alhamdulillah Allah ada aja rezekinya. Oh ternyata ya Allah, semakin kita yakin sama Allah, Allah juga semakin mau membantu kita, menolong kita. Maka konekkan dulu nih spiritual kita, Allah pasti akan bantu. Kelima, terakhir, orang yang punya kekuatan spiritual, dia akan selalu bersyukur apapun yang terjadi. Ketika harapannya menjadi kenyataan,
Hadza min fadli rabbik. Ini semuanya karunia dari Allah. Kalaupun tidak menjadi kenyataan, ala kulli hal, alhamdulillah. Berarti Allah sedang memberikan dan mempersiapkan yang lebih baik dari ini. Kadang kita terlalu merasa lebih pintar dari Allah. Lebih tahu dari Allah. Lebih faham dibandingkan Allah. Padahal Allah yang paling paham tentang diri kita. Maka orang-orang yang punya kedekatan spiritual, kekuatan spiritual, dia akan senantiasa mensyukuri apapun yang terjadi. Baik buruknya dia bersyukur kepada Allah. Dia selalu bisa membelah hikmah-hikmah yang ada terjadi di dunia ini, sehingga dia bisa mengubah sabar dia menjadi syukur. Nah, seperti apa nanti tunggu di buku saya. Wis, itu jadi iklan. Ini lagi proses apa? Layout gitu kan. Karena pingin yang terbaik, saya undang yang terbaik juga. Saya minta orang yang terbaik yang bisa melayout. Saya bisa nge-layout itu kan, tapi kalau kata Bang Andi, ada hal-hal yang kita harus cerdas. Gitu. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi dinar dirham yang kita dapatkan itu akan lebih baik dibandingkan dinar dirham yang didapatkan oleh orang lain. Ketika apa? Ya ketika kita mendapatkan dinar dirham, mendapatkan dunia ini, tapi untuk semata-mata meraih surganya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah. Lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak. Lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin. Dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar itu. Jadi jangan berkecil hati. Ketika kita meniatkan bekerja, berbisnis, beraktivitas untuk memperjuangkan keluarga kita, dan bagaimana agar kita bisa menyampaikan semua ini efektif, menyampaikan diri kita, memperjalankan diri kita di jalan surganya Allah, maka itu jauh lebih baik, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu semuanya. Itulah kekuatan spiritual. Persembahkan yang terbaik. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Nah, termasuk kalau kita mau berkomunikasi, berdakwah, ya sampaikan dengan cara yang terbaik. Nah, saya mengundang teman-teman hari Jumat, lusa, ya, insya Allah saya buka public class, free. Silahkan hadir bagi teman-teman. Nanti linknya disampaikan oleh Kang Devi di kolom chatroom. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi lagi. Kapan-kapan saya juga ingin mengundang Bang Andi untuk berbagi di teman-teman di Art of Dawah. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan lagi kepada Om Andi. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep menerima pertanyaankah dari beberapa? Silahkan. Boleh. Buat teman-teman yang mau bertanya, monggo. Sampai 9.15 kali ya. Ada mungkin 3 pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau bertanya, silahkan Kang Asep nanti ready untuk memperpanjang dakwahnya, menjawab pertanyaan teman-teman. Ada yang mau bertanya, silahkan tinggal di unmute aja. Boleh resen terus di unmute. Silahkan. Oke, siapa nih? Kang Dayat dari Kang Pasuruan. Dayat, monggo Kang Dayat. Silahkan. Ini luar biasa materinya ini. Ini pernah dapat juga materi ini, tapi yang disampaikan narasumber. Alhamdulillah, barokah. Saya ingin meminta tanggapan terkait suri teladan kita Nabi ya. Beliau ini sangat kuat kalau kita lihat dari aspek al-quwa ruhiyah yang disampaikan Ustaz tadi. Beliau baik sebagai nabi maupun sebagai kepala negara, beliau wujudkan semua aspek al-quwa ruhiyah ini. Kalau ditinjau dari sisi aspek kemanusiaan, sebetulnya kita itu punya titik
terendah ketika mengalami kejenuhan. Tapi Rasul buktikan itu tidak pernah sedikit pun terbetik dalam diri beliau ketika membawa misi kenabian dan sebagai kepala negara ini totalitas dalam hidupnya senantiasa istiqomah. Kira-kira menurut Ustadz rahasianya apa itu? Baik. Baik, terima kasih Kang Dayat. Karena rahasia itu susah diceritakan, Kang. Ya, apa sih yang menjadi kunci Rasulullah dan para sahabat itu begitu luar biasa? Totalitas, menjadi sosok-sosok yang kayaknya sulit untuk ditemukan, kan begitu? Bukan sulit sebenarnya, kita tidak melihatnya, kan gitu. Di dunia ini ada orang-orang yang begitu luar biasa dalam perjuangannya, istiqomahnya, bersabarnya, ketekunannya, dan lain sebagainya. Cuma mungkin kita nggak tahu saja. Apa rahasianya? Rahasia pertamanya adalah keimanannya. Jadi iman yang tertanam pada jiwa seseorang itu akan menentukan kekuatan spiritual. Makanya selalu dikatakan jaddu bil iman. Perbarui terus iman kalian. Kenapa? Karena iman ini akan mudah diombang-ambingkan, digoyang-goyang, dinaik turunkan. Dan itulah setan di situ. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya, maka Rasulullah yang pertama kali dibina oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril adalah keimanan beliau. Begitu juga para sahabat yang pertama kali diinstal, yang pertama kali dikuatkan itu adalah iman. Imannya, keimanan terhadap apa? 3. Yang pertama, keimanan terhadap Allah berikut sifat-sifatnya. Yang kedua, keimanan terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu 3 keimanan penting. Dari sinilah lahir keimanan-keimanan yang lain. Contoh misalkan, apa yang membuat Abu Bakar begitu rela berkorban membebaskan Bilal bin Rabah, membebaskan para sahabat yang disiksa? Padahal secara materi dikeluarkan uangnya, rugi. Setelah dibeli bukannya buat dia. Sampai ayahnya Abu Bakar itu terheran-heran gitu dengan putranya ini. Orang kalau beli budak, dulu kan pasar budak itu mencari yang kuat, kan begitu. Untuk apa? Dijadikan pembantu dia. Ini enggak, Abu Bakar membeli budak-budak yang lemah, setelah dibeli dibebasin, bukan dipakai. Ini kan kata ayahnya Abu Bakar, kamu itu udah habis duit kamu untuk melakukan ini, apa yang sedang kamu kejar gitu. Nah, itu enggak mungkin kalau bukan karena dorongan iman gitu. Nah, iman itulah yang membuat Abu Bakar yakin bahwa harta dia di dunia ini ya hanya sebentar, tapi nanti harta yang aku infakkan, yang aku nafkahkan, yang aku pakai untuk membebaskan para sahabat, itu yang nanti akan mengalir di surga. Makanya kata Rasulullah, kalau penduduk bumi ini ditimbang imannya, Abu Bakar 1 timbangan, penduduk bumi 1 timbangan, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Maka hal pertama yang harus kita kuatkan adalah keyakinan kita. Bagaimana keimanan kita terbentuk dalam diri kita. Makanya Imam Syafi'i itu sempat pernah berpesan, kewajiban pertama bagi seorang yang mukallaf itu yang dewasa, yang terbebani hukum adalah bermakrifat kepada Allah, untuk mengenal Allah. Makanya kemarin kita di Amazing Muharram, hal pertama yang dibahas adalah who am I? Siapa sih kita ini? Kenapa? Karena ketika kita sudah mengenali siapa Tuhan kita, siapa diri kita, kita akan optimis menghadapi kehidupan ini. Gitu, Kang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah a'lam. Nuhun, Kang. Ini ada yang bertanya dari Mbak Leni di chat room. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya. Saya anak ketiga dari 4 bersaudari. 2 kakak saya sudah nikah, saya sedang kuliah, dan adik saya SMP. Kedua ortu saya sudah sepuh dan punya tanggungan adik saya yang SMP. Saya berpikir apa saya kerja di pabrik saja untuk membantu perekonomian keluarga, namun saya juga punya lumayan banyak amanah membina anak remaja. Sementara jika saya kerja di pabrik, pasti semuanya terbengkalai. Iya.
Yang pertama, jangan pernah jumping, ya. Jumping to the conclusion. Kalimat sementara jika saya kerja di pabrik pasti semuanya terbengkalai, itu jumping. Itu nggak boleh. Justru berpikirnya begini, gimana caranya agar saya bisa kerja di pabrik tetapi amanah-amanah membina remaja pun tetap terjaga. Nah, itu mikir. Jadi bukan dipertentangkan gitu, tapi bagaimana disinergikan. Ingat, Allah itu tergantung prasangka kita. Gitu. Kalau dari awal kita sudah berprasangka seperti ini, maka yang terjadi kayak gini. Gitu. Maka yang pertama kali dirubah mindsetnya dulu, keimanannya kita dulu, persepsinya kita dulu, bahwa betul nggak dengan bekerja akan terkuras? Iya, gitu. Tapi ingat, ketika kita bekerja, lalu kita berbakti kepada orang tua, Allah ridho, maka Allah yang akan membantu kita, membantu amanah membina remaja, gitu loh. Jadi persepsinya dibalik. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tidak perlu dipertentangkan gitu loh antara kerja dengan dakwah. Justru dimanapun kita bekerja, kita bisa berdakwah. Siapa tahu justru dengan bekerja di pabrik itu, Allah juga hadirkan jodohnya. Anda berniat punya penghasilan 3 juta, tiba-tiba ketika berjodoh penghasilan Anda jadi 10 juta. Kenapa? Dan Anda tetap bisa membina. Kenapa? Karena ternyata yang menikahi Anda adalah manajer Anda. Yang gajinya 10 juta. Gitu loh. Kan bisa saja. Kita nggak pernah tahu. Maka jangan pernah mengendalikan diri kita dengan pikiran kita sendiri. Enggak gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang di depan kita. Kita berbaik sangka saja kepada Allah. Tugas kita adalah berbakti. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Saran saya, mudahkan urusan orang tua. Berbaktilah kepada orang tua. Itu pintu surga Anda. Sebagaimana seorang laki-laki, dia itu nggak akan pernah lepas dari orang tuanya. Kalau seorang perempuan kan kepada suaminya, tapi seorang laki-laki kepada ibunya. Maka jangan pernah ada kata-kata harusnya aku bukan dia. Maksudnya apa, kan para istri sering ada yang begitu kan? Kok suamiku lebih sayang sama ibunya dibandingkan sama aku? Kan harusnya aku bukan dia. Enggak. Nanti kita bahas hari Sabtu malam, insya Allah. Nah, artinya apa? Ketika kita berbakti, ingat kebaikan mendatangkan kebaikan. Ingat itu prinsipnya tuh kan. Kebaikan mendatangkan kebaikan. Ketaatan pasti mendatangkan kebaikan, keberkahan. Maka niatkan ketika Anda mau bekerja di pabrik atau dimanapun, dan kerja pun jangan dibatasi dengan di pabrik, ya nggak harus selalu di pabrik, banyak bisa berbisnis, bisa online bisnis dan macam-macam banyak kok. Gitu. Sekarang banyak peluang-peluang itu. Niatkan untuk membantu orang tua, itu pahalanya besar sekali, pahalanya besar sekali. Apalagi Anda masih punya adik, Anda bantu adik, wah insya Allah pahalanya mengalir lagi, bertambah lagi. Dakwahnya gimana? Nah sekarang baru mikirin gimana caranya ya, biar dakwahnya tetap jalan, kerja juga bisa gitu. Karena tetap juga kalau ada yang berkata, aduh saya nggak bisa nih kalau saya kerja berdakwah, saya harus berbisnis. Ketika berbisnis ternyata tetap juga nggak berdakwah gitu kan. Kan bukan itu gitu, bukan karena bisnisnya, bukan karena kerjanya, bukan karena tidak kerjanya. Itu tergantung komitmen kita. Tergantung komitmen. Saya punya pengalaman lah ketika saya di kampus, di aktivis dakwah kampus, ada mengatakan, aduh saya nggak bisa nih, sibuk kuliah gitu. Ya silahkan lah, banyak alasan monggo gitu kan. Tapi ya kita yang menentukan, kita yang memilih insya Allah. Itu mungkin Bang Andi buat Mbak siapa tadi? Mbak Leni. Mbak Leni. Mudah-mudahan Allah membahagiakan orang tua Mbak Leni dengan baktinya Mbak Leni kepada orang tua. Allah alam. Amin. Itu juga kalau ngebaca dia tadi punya amanah untuk membina anak remaja, ya itu luar biasa. Itu luar biasa, itu tabungan di surga banget itu ya. Mudah-mudahan dimudahkan lah. Amin. Anak-anak remajanya mudah-mudahan bisa jadi wasilah untuk menuju surga itu. Oke. Satu lagi kah atau gimana Ustaz? Boleh satu lagi. Satu lagi nih yang mana nih?
nyambung sama pekerjaan deh. Ini punyanya Mbak Resnawati nih. Dia tadi bertanya, Ustadz, gimana jika bekerja tidak berniat untuk jadi ASN, tapi orang tua menginginkan banget jadi ASN? Ya, ya niatkan kerjanya untuk berbakti kepada orang tua. Selesai. Karena terkadang bakti kita itu bahkan dengan hal-hal yang kita nggak suka. Nggak masalah. Gitu. Tinggal kemudian kita, kalau bahasa Babe Jamil itu kan ketika tentang passion itu kan, kalau kita tidak melakukan yang kita cintai, maka cintai apa yang sedang kita lakukan gitu loh. Sama gitu kan. Misalkan saya sebenarnya nggak ada niat jadi ASN, tapi demi membahagiakan orang tua, saya akan mencintai pekerjaan saya sebagai ASN. Yang penting kita menjadi ASN terbaik, menjadi ASN yang solihah gitu kan. Jangan seperti yang memakan uang rakyat, apalagi uang bansos. Nah, gitu. Selesai gitu. Insya Allah itu mendapat pahala yang besar. Gitu Mbak Resna. Oke, nuhun Ustadz dan teman-teman semua, karena sudah jam 9.15 kita cukupkan kajiannya, dan sebagai penutup mungkin Ustadz Asep bisa menutupnya dengan doa Ustadz supaya majelis ilmu kita hari ini juga bisa insya Allah semakin berkah juga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kirimkan Fatihah buat orang tua kita. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang kesulitan, ada yang sedang sepuh, ada yang sedang Allah uji dengan berbagai macam persoalan. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah hadirkan solusi. Orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Teman-teman yang sedang bekerja, mudah-mudahan dimudahkan pekerjaannya. Yang sedang berbisnis, mudah-mudahan dimudahkan bisnisnya. Yang sedang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Yang sedang mencari pasangan, mudah-mudahan Allah hadirkan pasangannya. Kita berdoa dengan membacakan suratul Fatihah bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu mungkin Bang Andi, mudah-mudahan harapan kita diijabah oleh Allah. Terakhir, ini Bang Andi tadi ada yang nanya-nanya, ini materinya boleh nggak saya share di kolom chatroomnya? Mudah-mudahan bisa teman-teman download, monggo silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau memperbaiki desainnya atau memberikan feedback desainnya, monggo nanti bisa menghubungi saya di Japri aja. Baik, saya serahkan lagi kepada Bang Andi. Ini sambil menunggu nih loading muter-muter karena ada 40 mega ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti atau saya share ke Google Drive juga bisa. Boleh. Nanti saya share linknya di story-nya, IG story, nanti saya share linknya. Mangga. Oke, nuhun Kang Asep. Mudah-mudahan berkah hari ini majelis ilmu kita, kajian ilmunya, dan buat teman-teman semua yang sudah hadir 100 orang, nggak berkurang Ustadz dari tadi jam 8 sampai malam ini, mudah-mudahan juga berkah semua. Amin amin. Teman-teman duduknya teman-teman, semua yang sudah Tuhan berikan hari ini gitu ya, kesempatan kita untuk belajar lagi, mudah-mudahan berkah buat kehidupan kita, dan keilmuan kita akan mendekatkan, tadi kalau kata Kang Asep, kita belajar, kita bekerja, kita passion dengan sesuatu, bukan hanya untuk kemudian mencari uang, mendapatkan dunia, tapi mendekatkan kita dengan surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga semua. Amin. Dan sehat, insya Allah ketemu lagi di kajian Selasa depan, dan sudah saya upgrade menjadi 500 Ustadz. Semoga mudah-mudahan bisa. Amin. Alhamdulillah. Orang lagi. Kata Kak Ustadz tadi kan harus memberikan yang terbaik, langsung saya upgrade aja. Dari tadi ngeliat ini kok sudah banyak yang minta gitu ya kan. Dari bulan lalu juga 100 sudah mentok, yang ini juga 100 sudah mentok. Mudah-mudahan syiarnya bisa semakin banyak. Amin. Nuhun Kang Ustadz, Kang Asep. Dan teman-teman juga terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sehat semua. Kita ketemu lagi nanti Selasa depan, sehat walafiat, dan berkah juga untuk semua aktivitas dan usaha teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Thank you Bang Andi. Ya, sama-sama.